enggak. Menurutku Ibu Mega tuh lebih banyak kecewa sekarang ini. Karena nah itu yang mesti kenapa jadi begitu? Ya. Masih nempel di hatinya tuh bahwa karena bapakku negara ini berdiri gitu. Kalian tuh kayak gak terima kasih gitu. Padahal semua orang menghormati dia, justru menghormati Bung Karno, kan siapa sih yang gak? Halo teman-teman semua, selamat datang di Mata Batin Ferry Cowboy. Oke, kabar kali ini dari PDIP yang baru saja meluncurkan lagu bertajuk Bung Karno Bapak Marhainisme yang akan dinyanyikan di setiap acara protokoler partai. Ini disampaikan oleh Bapak Jarod kepada kawan-kawan media gitu. Nah, baru sekarang ini lagunya diluncurkan. Ada lagunya. Bung Karno tuh yang aku tahu ahli diplomasi. Siapapun dia libatkan untuk membangun negara ini. Cocok nggak dengan keadaan PDIP saat ini? Enggak. Ya sudah. Enggak sama sekali. Telat dia meluncurkan itu. Untuk ini. Kalau Bung Karno siapapun akan hormat. Siapapun tak bisa dibantai. Yang membawa nama besarnya ini yang menurutku kadang salah-salah. Gitu maksudnya tuh gitu. Iya. Ya sudah gitu. Gitu ya. Kemana arah kapalnya PDIP ini, mau kemana Mas Bro? Oh enggak, itu tuh agar apa ya? Agar magnet PDIP itu ada lagi. Kan sekarang tuh magnetnya tuh udah gitu. Semata-mata supaya magnetnya PDIP itu balik lagi. Itu aja arahnya, tujuan yang ku baca. Apa? Tadi ngomongin magnetnya PDIP, Mas Bro. Kan ketika Pak Jokowi gabung di PDI, magnetnya di Pak Jokowi. Nah, sebelum Pak Jokowi gabung di PDIP, magnetnya di siapa, Mas Bro? Ibu Mega. Nah, kenapa itu nggak jadi magnet lagi buat PDIP? Karena Ibu Megawati itu nggak kayak dulu. Kayak sebelum itu. Dulu tuh bahkan Ibu Mega itu satu kata ucapannya tuh sangat ditunggu loh. Dulu tuh. Bahkan jauh sebelum adanya Pak Jokowi. Iya. Jadi ketika para pejabat, para negarawan hebat-hebat itu ngomong, dia belum. Jadi ucapannya tuh, terus Ibu Mega tuh nggak banyak ngomong dulu. Oh iya. Enggak dia. Iya. Satu katanya tuh kayak ditunggu banget oleh para elit politik tuh. Sekarang udah enggak. Menurutku Ibu Mega tuh lebih banyak kecewa sekarang ini. Karena nah itu yang mesti kenapa jadi begitu? Ya. Masih nempel di hatinya tuh bahwa karena bapakku negara ini berdiri gitu. Kalian tuh kayak gak terima kasih gitu. Padahal semua orang menghormati dia, justru menghormati Bung Karno, kan siapa sih yang gak? Oke. Nah itu dasar emosi itu.
Dia masih, ya bapakku itu siapa gitu, masih di situ. Makanya kan keluarlah lagu ini. Iya. Dengan kita berkesadaran bahwa bapak kita itu siapa gitu aja sih sebenarnya. Oh, oke. Menurutku ya. Iya, iya, Iya. iya. Padahal kan Indonesia merdeka ini kan karena bekerja samanya para anak-anak bangsa Indonesia ini kan, yang dipimpin oleh Bung Karno. Dan Bung Karno tuh berasa banget persatuannya tuh, satu kesatuannya tuh. Nah, Ibu Mega tuh yang aku rasakan seolah-olah kalian tak ingat apa bapakku yang buat ini, nah gitu. Oh. Dasarnya tuh di situ. Jadi Iya, iya, akhirnya mau ngatur-ngatur itu. Wah itu nggak ada yang ngomong gitu. Iya. Cuma mata batin. Akhirnya asik. Udah gitu aja. Maka muncullah ini dengan Muncul tujuan lagi. agar magnetnya agar tetap mengingatkan gitu bahwa Iya. padahal kan bukan oleh satu Bung Karno saja kan. Iya. Iya. Tapi itu karena makanya kan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh tuh kan. Iya. Nah tapi visionernya gitu. Salah satu visionernya itu Bung Karno kan. Iya. 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 Dan di situ ada Bung Hatta juga kan. Iya. Betul. Tapi kan nggak ada yang berteriak-teriak seperti apa kan. Iya. Iya. Makanya kalau dalam membangun negara tuh tidak bisa ini lebih penting, ini nggak penting, nggak bisa. Harus kebersamaan dalam membangun negara terus. Itu aja Gi. Silakan kalau ada yang mau kalian tanya. Apa namanya? Kenapa sampai tadi kan Mas Bro ngomong magnet segala macam, terus ditanya diri lagi, nah yang mau saya tanyakan, perlu nggak regenerasi di dalam tubuh PDIP? Ya harusnya regenerasi. Harus. Tapi kan regenerasi itu menurutku di era saat ini bapak-bapak bangsa tuh nggak berjiwa besar gitu. Itu aja yang kulihat. Makanya kan yang terjadi saat ini seperti ini gitu. Itu efek tidak berjiwa besar. Karena kan kalau memang kita itu mau membangun negara, Iya. acuannya tuh Pancasila itu udah cukup. Menurutku. Karena di 5 sila itu ya ada semua. Ketuhanan yang Maha Esa itu mencerminkan bahwa di Indonesia ini tidak hanya satu agama. Iya. Nah, kenapa kita saling salah-salahan antar agama? Iya. Yang Kemanusiaan adil dan yang adil dan beradab. Iya. Kan gitu. Iya. Bahwa kita berharap semua rakyat Indonesia ini adil dan beradab kan? Iya. Itu terjadi kalau kerjasama. Oh iya. Kalau sendiri-sendiri nggak bisa. Persatuan Indonesia. Iya. Nah, kenapa kita memetak-metakan satu sama lain? Oh iya. Iya. Padahal di atasnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sebenarnya yang keempat permusyawaratan itu kan? Ya. Permusyawaratan perwakilan. Ya, itu kan yang Ya. keempat itu panjang itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya. Nah, berarti segala sesuatu itu harus dimusyawarahkan. Ya. Pada faktanya, Oh. yang kelima keadilan sosial. Nah, keadilan sosial itu tidak akan terjadi kalau tidak bareng-bareng. Kan gitu. Jadi membangun Indonesia tuh dengan acuannya 5 dasar itu sebenarnya udah lebih dari cukup. Itu kan makanya kan dasar negara. Ya. Artinya kan berdirinya negara itu karena 5 ini.
Iya. Nah, kenapa ini? Berarti kan tidak tidak mengejawantakan maksud Pancasila kan? Ya. Gitu. Artinya kan tanpa sadar sudah mengkhianati 5 dasar ini kan? Iya. Karena menurut aku yang bodoh ini, Iya. dengan 5 dasar ini, yaitulah modal dasar membangun negara. Iya. Setelah itu undang-undang dasar kan, Betul. untuk mengatur segala sesuatu. Iya. Gitu. Nah, yang aku rasakan tuh sekarang ini mayoritas tuh kepentingan, makanya jadilah seperti ini. Gitu. Itu aja sih. Iya. Oke. Nah, aku merasanya tuh pluralisme ya. Pluralisme, ya. Pluralisme. Kemajemukan. Ya, pluralisme itu kan banyaknya kita tapi sama-sama kan. Betul. Macam-macamnya kita tapi sama-sama. Ya. Yang dicetuskan oleh Gus Dur itu kan. Iya, betul. Nah, menurutku Pak Jokowi itu aplikasi dari pluralisme itu sendiri. Oh. Pluralisme. Jadi dari manapun bisa kan gitu. Iya, bentuk nyatanya. Nah, bentuk nyata dari pluralisme itu ada di diri Pak Jokowi itu, menurutku ya. Iya, Mas. Ya. Tercermin dari siapapun bisa datang ke sana. Iya. Nah gitu. Gitu. Makanya aku bingung kenapa dimusuhin. Gitu. Ya. Kan katanya dasar Pancasila, gimana sih? Ya. Sebenarnya nggak bingung sih, aku udah tahu itu kepentingan. Tapi maksudku itu kenapa dibungkus gitu. Kan sila keempat itu kan menunjukkan segala sesuatu bisa dimusyawarahkan. Jadi kadang kita apa yang dibuat tapi dikhianati, nah gitu. Gitu. Terus Indonesia ini berdiri kan bukan karena Bung Karno sendiri kan, bukan. Iya. Mungkin kalau dia sendiri ya tidak akan berdiri gitu. Iya. Musuh satu, musuh penjajah kan. Artinya tuh berat sama dipikul, ringan sama dijinjing kan. Iya. Nah, kenapa kayak merasa kalau enggak, nah gitu, nggak boleh kayak gitu tuh. Dan seolah-olah hanya Bung Karno sendiri yang berpikir begitu kan. Ya. Iya. Yang lain tuh enggak gitu. Makanya selalu itu yang disebutkan, tak bisa sih. Tuhan saja mengutus wakilnya untuk mendamaikan dunia ini. Kan gitu. Iya. Kalau ngerti ketuhanan kan, Tuhan saja melibatkan hambanya. Nah, kita merasa kita sendiri yang paling, kan aneh. Itu aja udah melanggar sebenarnya. Maksudnya aku harus ngomong begini. Ya tapi harus ya, nggak ngerti. Apa-apa, Mas. Iya. Oke, sip. Oke. Wis. Nah. Wis. Oke. Dengan atau tanpa lagu, Founding Father Indonesia sudah membuat 5 sila yang dibilang sama Mas. Iya, nah iya. Iya. Kan yang membuat tuh Bung Karno dan teman-teman kan. Betul. Harusnya menjalankan 5 itu aja udah. Iya. Ngapain cari ini, cari itu? Betul. Karena 5 itu sudah mewakili semua. Iya. Mana coba yang bisa dibantah? Iya. Nggak ada, Mas. Ketuhanan yang Maha Esa itu mencerminkan bahwa Indonesia banyak agama kan. Iya. Ya. Intinya saling hargailah. Betul. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Tidak akan adil dan tidak akan sosial bagi rakyat Indonesia ini kalau tidak bekerja sama. Iya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, kan? Gitu ada semua. Ada semua. Persatuan. Betul. Jadi kadang-kadang itu aja nggak hafal. Iya. Bagaimana mengejawantakan? Oh, kalau kita hafal. Apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Gitu.
Merdeka. Dan semua orang itu menyerukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua orang menyerukan itu, Iya. tapi kerjanya sendiri-sendiri. Jadi ya, itu Mana lah Berarti- bisa? Berarti gitu. harusnya Bung Karno dan tim. Nah, iya, gitu. Tuhan saja itu aja patokannya. Iya, Tuhan saja yang maha iya, dari tiap zaman mengutus hambanya. iya. Kalau di Islam itu ada para nabi gitu. Iya. Nah, Tuhan saja begitu gitu. Nah, kita merasa kita yang paling bisa. Iya. Kan aneh Iya. gitu. Karena yang berhak qiyamuhu binafsihi hanya Tuhan. Iya. Berdiri di atas kakinya sendiri. Gitu. Itu pun Tuhan tetap bekerja sama. Iya. Buktinya ada malaikatnya. Iya. Jadi kalau di duniawi kan itu ada menteri gitu, nah gitu. Iya. Oh, ya. Jadi Allah saja mencerminkan kepada kita semua hambanya Iya. ada tim. Nah, sedangkan kita merasa paling kan nggak masuk akal. Padahal ketika semua orang itu menanamkan di hatinya 5 sila itu, Iya. pasti itu akan teraplikasi dengan baik karena tidak ada satupun dari 5 sila itu yang bisa dibantah. Betul. Kok sulit banget menyatukan itu kalau bukan karena kepentingan masing-masing gitu. Betul. Intinya gitu. Ya. Nggak enak aku tuh senang ngomong begini nih Iya, Mas Bro. karena yang diomong itu yang mengerti semua seharusnya. Iya. Tapi kadang juga tidak boleh juga ngomong begini nih Iya. karena kalau terlalu banyak yang begini diomongin, nah keadilan sosial itu benar-benar tercipta. Oh. Padahal mereka cuma bungkus saja. Iya, iya. Gitu. Mas Bro, baru kepikiran. Kenapa di zaman Pak Karno dan Bung Hatta zaman itu yang jadul, yang jauh dari modern, justru bisa melahirkan dasar negara gitu, dasar Pancasila. Karena mereka kebersamaan. Kepentingannya itu kebersamaan. Iya. Kepentingannya itu kebersamaan. Iya. Kan dasar kemerdekaan itu karena kebersamaan, karena mau bernegara. Bernegara itu kata lain dari bernegara itu saking banyaknya orang. Nah, itu disebut bernegara. Saking banyak, kalau misalkan berumah tangga ada beberapa orang gitu, Iya, berkeluarga. iya, iya. Bernegara itu terkumpulnya banyak manusia dalam satu visi misi untuk kebersamaan. Makanya mereka tuh sumbangsi pemikiran, sumbangsi Ya. tenaga, Ya. sumbangsi materi Ya. gitu kan. Ya. Pada akhirnya muncul ide. Iya. Kalau sekarang kepentingan, Iya. tapi membawa cerita yang lalu, Iya. seolah-olah seperti itu, biar dipercaya. Oke. Kalau zaman dulu nggak gitu. Ya nggak apa-apa sih, dibongkar dikit kan biar paham. Iya, nggak apa-apa. Cerdas saya, emang cerdas aku. Makanya mau ketemu Tio. Apa yang diucapin sama Bung Karno waktu itu ke Pak Hatta sampai Sampai tercipta Pancasila mereka berdua itu yang dibicarakan mereka nggak berdua. bukan, nggak ada yang dibicarakan demi memikirkan kebanyakan orang peduli. Nah, tercetuslah kemerdekaan, tercetuslah ini. Sedangkan sekarang itu golongan. Kalau bisa golongan yang lain jangan lebih maju dari golongan kita. Tapi mereka bawa cerita sama. Coba sama-sama pecinta Bung Karno. Kok bertengkar? Iya. Sama-sama satu Tuhan yang sama. Ribut. Jadi jangan heran kalau sama-sama suka Bung Karno, cuma beda visi misi. Jangan heran satu Tuhan aja bertengkar. Paham nggak? Paham. Ya. Bilang aja, aku buat ini karena kepentingannya ini. Iya. Jangan mengatasnamakan banyak orang. Iya, iya. Itu yang aku nggak suka. Iya. Kata batin itu kerjanya itu. Iya. Jadi, Birgi suka mancing-mancing sih. Tutuplah Mas Ustaz dipanjang. Sudah gitu. Ya sudah. Belum sih, Apa? Mas Bro. Dikit aja Mas Bro.
jelasin ke kita semua gimana cara kerja Bung Karno dan Pak Hatta itu, gimana mereka tuh bisa bekerja sama, ngomong gimana, karakternya gimana. Enggak. Mereka berdua tuh. Nah, kalau Bung Karno itu orangnya itu lebih kepada eksekusi. Itu Bung Karno. Lapangan. Ya. Di lapangan. Enggak, lebih kepada ini, memutuskan. Oke. Oke. Nah, itu Bung Karno tuh. Ide itu di Bung Hatta. Oh, ide lah. Ya, idenya tuh Bung Hatta, jadi begini, jadi begini, jadi begini. Tapi dasarnya Bung Karno itu kebersamaan. Selalu di dirinya tuh kebersamaan. Ini untuk umat banyak, ini untuk orang banyak, ini untuk orang banyak, ini untuk orang banyak gitu. Gitu. Makanya Bung Karno itu ahli diplomasi. Karena dia kan sama aja, mending punya satu pemuda, tapi yang untuk kebersamaan banyak ide daripada 10 pemuda kosong kan gitu. Selalu gitu kan Bung Karno tuh. Nah itu, jadi dia kalau Bung Karno tuh apa namanya, kalau zaman sekarang tuh tanda tangan, keputusan. Tapi selalu dasar keputusannya tuh buat orang banyak, bukan buat dirinya. Nah Bung Hatta nih kayak ini apa? Telinga matanya nih yang memantau. Nah, ini di sini begini, ini di sini begini, ini di sini begini. Nanti dilaporin, gitu. Mendengar gitu, melihat. Ya. Oke. Sebenarnya bukan nyamain, sama lah yang terjadi saat ini. Kan Gibran itu kan memantau. Gitu. Nanti ini, nah Pak, gini Bung Karno, Bung, hasil penglihatanku ini di sini, oke. Kalau memang itu untuk kepentingannya orang banyak, putuskan. Nah begitu, benar bukan nyamain. Prabowo Gibran tuh begitu, kan enggak, kan bareng-bareng terus. Nanti melihat ini, dia melihat itu benar. Sebenarnya yang mengimplementasikan cara kerja Bung Karno dan Hatta itu yang saat ini. Tapi ternyata kan salah terus kan gitu kan. Artinya mengkhianati Pancasila itu sendiri gitu. Oke. Tahu sejelas-jelas gitu, nanti tak enak yang dengar. Dikit-dikit aja. Iya, seru tapi. Ya gitu. Jadi mereka tuh obrolannya tuh ya rakyat bagaimana agar kita ini merdeka, gimana cara merdeka tuh gitu-gitu. Jadi ini memutuskan, ini yang mencari bahan. Ya benar lah, kayak misalkan Gibran tuh kemana gitu, nanti melapor. Ya memang begitu, presiden dan wakil itu. Bukan dampingi presiden disebut wakil tuh. Wakil itu matanya presiden, wakil presiden itu matanya presiden, wakil presiden itu telinganya presiden gitu. Gitu mendukung kebijakan, emang begitu. Nah gitu, bagi orang-orang banyak ngomong gitu, wakil kok manut. Karena wakilnya sendiri mau jadi apa, baru dilantik, udah punya rencana 5 tahun ke depan gitu, maka bersaing. Gitu. Jadi yang regenerasi ya, yang aku lihat ya cara kerja Pak Prabowo dengan Pak Gibran ini benar, seperti Bung Karno dan Bung Hatta. Gitu. Asal kebijakannya demi umat banyak. Nah lebih sulit, tapi kalau zaman Bung Karno kan hampir semua rakyatnya itu ya tidak ada kepentingan. Jadi yang akhirnya kerjasama. Kalau sekarang kan kepentingan semua, maka ada berat mereka mah. Ya, jadi kepentingan kan susah melibatkan rakyat. Karena kalau rakyat yang terlibat, kepentingannya jadi sedikit. Jadi hilang. Oke, sip. Jadi lagi 3 hari 3 malam nanti. Masa kuliah ini aku. Gitu. Ya sudah. Iya, kayak mau nanya lagi. Iya, benar tuh Mas. Mukanya tuh. Iya, betul.
Gak tahu, Makanya pasti tiba-tiba kan ditanya, ada ya. ide gitu. Ya, saya lanjutkan tadi 5 sila, kemudian ada satu yang sudah Mas Bro ingatkan, tapi banyak yang kita lupakan. Sang Garuda mencengkram sebuah tulisan Ya. di bawah, Ya. Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Yang saya yakin itu akan dibawa oleh Sang Garuda ke zaman apapun. Ya. Gini, 5 dasar itu tidak bisa dengan sesederhana itu diaplikasikan. Ya, Karena kita berbeda-beda. ya, Makanya berbeda-beda namun tetap satu ya. ya, Agar 5 dasar ini bisa kita aplikasikan. Ya. Itu ya. kalau orang cerdas bacanya gitu. Tapi kalau orang yang punya kepentingan takut baca itu. Ya. Oke. Ya. Oke, Mas Bro. Oke. Akhirnya, sebetulnya bangsa Indonesia sudah mempunyai segala sesuatunya yang diperlukan sebagai dasar, betul Mas Bro? Ya. Oke, itu yang disampaikan Mata Batin Ferry Cowboy. Ya. Jadi harus suka harus mau Mata Batin Ferry Cowboy. Bye-bye. Bye-bye.